Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita ditemukan lagi di dalam ibadah online kita di hari Minggu. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena anugerahnya kita boleh ada di tempat ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan karena kasihnya yang luar biasa kepada kita masih ditemukan kembali di dalam ibadah ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa.
Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, para sahabat dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua kita pada malam ini tetap dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Ini malam yang penuh dengan sukacita, saudara. Kita berkumpul, kita ada sebagaimana kita ada pada malam ini. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan, luar biasa. Nah, saudara, kita akan masuk dalam mesbah doa. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, sungguh kami merasakan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Karena pertolongan-Mu Tuhan nyata terus dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bisa menikmati hari-hari yang luar biasa Tuhan bersama dengan Engkau. Bersama dengan Engkau Tuhan kami merasakan bagaimana sukacita, damai, sejahtera terus itu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terlebih pada malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap ibadah mesbah doa kami Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan berikan kami telinga seorang murid. Ketika firman Tuhan disampaikan, kami dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kami beroleh kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, dan hamba Tuhan yang Kau pakai sebagai alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan hamba, layakkan hamba, dan biarlah Tuhan dalam kehidupan hamba, Tuhan Engkau saja yang dipermuliakan. Apa yang keluar dari bibir mulut hamba ini, biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Malam ini kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Dalam Daniel kita akan belajar berbicara tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini orang-orang yang luar biasa, yang punya iman yang tidak tergoyahkan walaupun dalam masa-masa yang sulit. Dan ini juga kita akan belajar apa yang mereka lakukan, saudara, ketika menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Kita akan belajar seperti mereka. Kita buka dalam Daniel pasal 3. Agak panjang ini, saudara. Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 30. Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 30 saya bacakan. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah-titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, adalah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antaranya ditetapkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskan nyala perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangunlah dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya kepada yang telah menaruh percaya kepadanya, dan mendengar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, ataupun bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, saudara yang kekasih, ini iman yang luar biasa yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan di situ bahwa pada saat itu masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, ada suatu hal yang dilakukan di mana dia membuat suatu patung supaya yang dibuat dari emas, supaya semua orang ketika mendengar dikatakan seruling ataupun sangkakala harus sujud menyembah kepada patung itu. Tetapi lihat saudara, kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pribadi yang luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, justru iman mereka tidak tergoyahkan. Saudara yang kekasih, kita akan belajar kepada 3 orang ini yang luar biasa dalam menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat bagaimana persoalan yang dihadapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini persoalan saudara berbicara tentang mati dan hidup. Bahkan berhadapan dengan seorang raja yang dikatakan terlalu arogan dan otoriter, saudara. Dikatakan luar biasa. Bagaimana ketika dia menghadap, tidak ada ketakutan dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Justru dikatakan di situ ada perkataan iman yang luar biasa. Kita melihat di situ ayatnya yang ke 16 saudara sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah saudara, ini perkataan iman yang luar biasa yang diperkatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam menghadapi persoalan dalam kehidupannya, saudara.
Persoalan yang dihadapi bukan persoalan saudara makan dan minum, atau mungkin berbicara tentang perasaan dilukai, dikecewakan, atau apapun itu, bukan. Tetapi ini persoalan antara hidup dan mati. Karena kenapa ya saudara? Ini untuk menguji iman mereka. Apakah betul-betul mereka sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Allah yang luar biasa, yang sudah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, atau dikatakan mereka menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar itu, saudara. Tapi lihat perkataan yang luar biasa. Dikatakan bahwa mereka tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, saudara, ada perkataan lagi, dikatakan kalau seandainya Allah yang kami sembah dan puja itu tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tanganmu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuhanku itu. Nah, saudara, tidak ada persungutan dalam kehidupan mereka. Ini sudah diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala itu. Bukan hanya amarah daripada raja, tetapi sudah diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Hanya beberapa jam saja, saudara. Ini berbicara tentang hidup dan mati. Kalau mereka mau menyembah, berarti terbebas daripada perapian menyala. Itu pikiran Raja Nebukadnezar. Tetapi iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia katakan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa itu, yang sanggup mengeluarkan kami dari perapian yang menyala-nyala. Kalaupun tidak, kami tetap beriman. Saudara, saya mau katakan buat kita semua pada hari ini sebagai hamba Tuhan, apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, masa-masa sulit apapun yang kau hadapi saat ini, belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jangan pernah takut, jangan pernah ada persungutan di dalam hidup ini, tapi percayakan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Kadangkala saudara kita berdoa kepada Tuhan ketika menghadapi masa-masa yang sulit, tapi seakan-akan jawaban itu tidak ada. Tapi percayalah, waktu Tuhan yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Bukan hanya hidupmu yang dipulihkan, tapi semua mata akan memandang dan melihat bagaimana dahsyatnya Allah kita luar biasa, yang sanggup menolong kita, bahkan melepaskan kita daripada hal-hal di bumi ini yang saat ini mungkin mengikat kita dan seakan-akan kita membawa kepada kematian. Tapi percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Kepada orang yang benar, yang senantiasa berseru kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak berdoa, Tuhan lalukan pencobaan ini, tidak. Mereka berkata, kalau Allah yang kami sembah itu tidak sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, berarti imannya tidak tergoyahkan walaupun dimasukkan ke dalam perapian itu, saudara. Dia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ini luar biasa. Miliki iman yang seperti ini, saudara. Mungkin hari-hari ini saudara bertanya, iya ya, tidak sebanding persoalan yang kuhadapi dengan apa yang dihadapi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin hari ini kita hanya dikecewakan. Mungkin hari ini kita cuma dilukai. Mungkin kita tidak dianggap dalam keluarga. Atau mungkin kita diremehkan atau apapun itu. Di lingkungan kita atau dimanapun. Saya mau katakan hari ini sebagai hamba Tuhan, belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka memiliki iman yang tidak tergoyahkan, saudara. Kadangkala, saudara, Tuhan, kadangkala kita anggap bahwa Tuhan lambat dalam menolong kita. Tuhan tidak pernah lambat menolong kita. Tetapi percayalah, kalau Tuhan izinkan kita mengalami persoalan dalam hidup ini, walaupun kita masuk, kita berharap supaya jangan sampai kita masuk lebih dalam lagi dalam persoalan itu. Tetapi kadang-kala Tuhan izinkan kita lebih masuk seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka justru dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi lihat, seandainya mereka tidak dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu,
Tidak mungkin Raja Nebukadnezar dan bangsa yang ada saat itu tidak mengenal Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Justru lewat itulah hidup mereka dipulihkan, dibebaskan dari perapian itu. Dan dikatakan nama Tuhan juga dipermuliakan atas bangsa yang tidak kenal Tuhan, termasuk Raja Nebukadnezar. Kan ada perkataan Raja Nebukadnezar di ayat yang terakhir itu, ayat 26 sampai 30. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam persoalan itu. Banyak orang-orang yang tidak mau seperti itu. Kalau bisa dilalukan, dibebaskan. Satu hal semua katakan sebagai hamba Tuhan. Kalau kau menghadapi persoalan dalam kehidupanmu, belajar kita perkataan iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Minta Tuhan berikan saya kekuatan supaya saya bisa melalui persoalan ini. Dan percayalah bahwa bukan hanya hidup kita dipulihkan, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap persoalan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Jadi saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Kita akan belajar saudara. Dalam pembacaan ini saudara, apa yang kita harus lakukan dalam menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan ini. Kita akan belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama saya tuliskan, jangan pernah takut. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika bertemu dengan raja dan melihat muka daripada raja yang penuh dengan amarah. Bahkan dikatakan di situ ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya. Coba bayangkan saudara, seorang raja pada saat itu saudara, tidak ada seorang pun yang yang berani melawan raja. Tetapi saudara, hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak takut sama sekali. Justru mereka katakan, kalau Allah yang kami sembah itu tidak melepaskan kami, bukan tidak sanggup, tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, kami tidak akan menyembah patung itu. Ini iman yang luar biasa. Mereka percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kalau kita hadapi saat ini persoalan apapun, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, jangan pernah takut. Karena justru dalam ketakutan itulah, itu celahnya iblis justru membawa kita pada kebinasaan. Semakin terpuruk kita hidup ini kalau kita dalam ketakutan. Tetapi hadapi persoalan itu dengan gagah berani seperti yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dengan mengandalkan Tuhan. Petrus ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia juga rindu untuk berjalan. Dia katakan, Tuhan, saya juga ingin seperti itu. Tuhan ajak, datanglah kemari. Tapi ketika dia sementara berjalan di atas air, kita buka saja saudara ayat ini supaya jelas. Matius pasalnya yang ke-14. Ini contoh hidup yang ketakutan. Justru dia tenggelam dalam persoalan dia sendiri, saudara. Ayatnya yang ke-29. Dari 28 saja. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia juga mau berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia sudah berjalan di atas air seperti yang dia mau. Tetapi lihat, ketika dirasanya tiupan angin. Ketika baru datang tiupan angin, saudara, dia mulai ketakutan. Kadang-kala kita seperti itu. Kita melayani Tuhan. Kita sanggup berjalan di atas persoalan-persoalan dalam hidup ini. Tapi kadangkala di luar keinginan kita, di luar dikatakan, kadangkala apa yang kita pikirkan itu datang melanda dalam hidup ini.
justru semakin lebih dahsyat. Kadangkala itu membuat kita takut. Rasa-rasanya sudah hampir mau tenggelam. Ini juga Petrus seperti itu. Padahal dia sudah berjalan di atas air itu. Tetapi ketika ada tiupan angin, saudara, datang, mulailah dia mulai ketakutan. Dan dikatakan dia hampir tenggelam, saudara. Nah ini, kalau di dalam kehidupan ini, saudara, dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini, mulai ada ketakutan, kita akan tenggelam, kita akan dibinasakan oleh iblis. Karena memang iblis lihai dalam hal ini. Dia melihat apakah betul-betul dalam kehidupan ini kita andalkan Tuhan atau tidak. Di mana celah dia akan masuk untuk membunuh, membinasakan hidup kita. Apapun yang kau alami, mungkin dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, apapun saat ini, belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jangan pernah takut kondisi apapun. Walaupun seakan-akan itu sudah tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah, justru di balik persoalan, justru yang kadangkala kita anggap itu tidak ada jalan keluar, justru di balik itu ada jalan keluar yang luar biasa. Tapi semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah terpikirkan bahwa Tuhan akan menolong mereka dalam perapian itu, saudara. Tapi lihat bagaimana luar biasanya mereka. Mereka punya iman yang luar biasa. Ketika dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Justru kehidupan mereka dipulihkan. Dan juga semua mata memandang, dan salah satunya Raja Nebukadnezar, semuanya bertekuk lutut di hadapan Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itulah kadang-kala persoalan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini, itu Allah turut bekerja untuk menyatakan mujizatnya supaya namanya dipermuliakan. Maka jangan buru-buru, saudara, kalau hari ini persoalan apapun yang kau hadapi, jangan buru-buru takut, jangan mulai meremehkan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun, saudara, belum kita melihat jawaban doa itu, percaya saja. Mungkin saudara berkata, Pak, ini saya sudah sekian tahun saya berdoa, tetapi belum itu jawaban doa. Waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan mau melihat kapasitas imanmu di hadapan Tuhan. Apakah engkau sudah siap untuk menerima pemulihan itu, berkat itu? Supaya ketika Tuhan pulihkan, kita tidak menjadi pribadi yang sombong, tetapi kita katakan, semua yang kualami ini, semua itu karena kebaikan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Dan orang yang melihat, yang tadi meremehkan saudara, yang tadi tidak menganggap saudara, ataupun membuang saudara, matanya akan terbuka dan melihat luar biasanya. Hidup ini tetap andalkan Tuhan. Apapun saudara, persoalan apapun, kita belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Justru lewat persoalan itulah Tuhan akan angkat terus hidup kita ini menjadi bejana yang indah yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi masa-masa yang sulit, apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang kedua saya tuliskan, jangan pernah bersungut-sungut. Jangan seperti bangsa Israel, baru saja melihat bagaimana laut Teberau itu terbelah dua, saudara. Bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Tapi hanya karena persoalan tidak ada air minum, saudara, di padang gurun, mereka sudah mulai bersungut-sungut lagi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut dalam hidup. Belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perkatakan perkataan iman. Seandainya kita kembali ke firman pembacaan kita tadi di Daniel. Seandainya Allah yang kami sembah itu tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, ya Tuhanku, kami tidak akan menyembah patung yang Engkau buat itu. Artinya, Sadrak, Mesak, dan Abednego justru dikatakan mempercayakan seluruh, bukan separuh, seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Mati hidupnya itu ada di tangan Tuhan. Inilah orang yang selalu mengalami Tuhan dalam kehidupannya.
melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Allah. Kalau kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini dari sudut pandang Allah, aman hidup ini. Tidak akan ada persungutan. Kita jalani terus. Justru saudara, dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan, Tuhan makin sempurnakan hidup ini menjadi bejana yang indah itu, saudara. Jangan pernah ada persungutan. Daniel, kita buka Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu. Dan dari dalammu ya Raja, tetapi seandainya, nah ini saudara, bukan persungutan yang keluar. Ini sudah dihadapi perapian yang menyala-nyala ini. Ini doa mereka. Ini perkataan-perkataan iman yang luar biasa. Tetapi seandainya tidak adalah Tuhanku mengetahui, ya Raja. Dia jelaskan kepada Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Tidak pernah goyah imannya. Walaupun sudah di depan mata ini api yang begitu panas, saudara. Saking panasnya, saudara, orang yang tadi mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, ketika mereka dibuang ke perapian itu, justru mereka yang hangus terbakar. Saking panasnya, saudara. Begitu susahnya, begitu peliknya persoalan yang mereka hadapi. Tapi apakah pernah mereka goyah? Mereka tidak pernah goyah, saudara. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak memperkatakan perkataan yang melemahkan iman mereka, tidak. Tetapi justru mereka perkatakan perkataan iman yang luar biasa. Mereka menguasai dirinya. Mereka mulai tenang dengan memperkatakan perkataan iman itu. Itu mereka mulai tenang, saudara. Bahwa kalau bangsa Israel itu Tuhan bawa dari Mesir, keluar dari keluar dari Mesir itu menuju ke Kanaan, bahkan banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Masakan kami yang hanya perapian yang menyala-nyala ini, masakan Tuhan tidak akan melepaskan. Itu terbukti, saudara, iman yang luar biasa. Apa yang kita alami hari ini? Persoalan dalam keluarga, suami yang tidak kunjung sadar dari sikapnya yang suka marah atau apapun, istri yang tidak menghormati suami, atau persoalan keuangan keluarga, atau pekerjaan, atau apapun itu, sakit penyakit, itu kecil bagi Tuhan. Belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa justru dalam persoalan yang kita hadapi ini, justru itulah kesempatan kita untuk melihat bagaimana mujizat Tuhan, bagaimana karya-karya Tuhan, dan Tuhan yang dipermuliakan dalam persoalan kita. Pasti Tuhan jawab waktu Tuhan yang terbaik. Kalau Tuhan jawab, seperti bermimpi kita, saudara. Walaupun saat ini engkau banyak mencucurkan air mata, tapi percayalah, waktu Tuhan yang terbaik, engkau akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan daripada Tuhan. Saudara, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan ini? Yang ketiga, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Belajar seperti Daud. Ketika dalam keadaan terjepit, bangsanya mulai melempari dia dengan batu. Dia bisa saja, saudara, dia pakai posisinya sebagai raja untuk menyerang balik, seperti yang dilakukan Raja Nebukadnezar. Tapi Daud tidak memakai itu. Dia raja yang rendah hati. Kita lihat, saudara, kita belajar seperti Daud. Bagaimana apa yang dilakukan Daud dalam menghadapi masa-masa sulit, keadaan di mana dia sudah terjepit, sudah tidak ada jalan keluar. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Perhatikan 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6.
Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi apa dikatakan? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Justru dalam keadaan terjepit, justru makin Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu juga yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Justru ketika mereka sudah diikat, saudara, oleh algojo itu sudah diikat, sudah tidak bisa bergerak sama sekali dalam keadaan terjepit, justru dikatakan mereka justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak ada perkataan keluar persungutan dari mulut mereka, tidak ada sama sekali. Tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Tuhan, masakan engkau tidak bela? Bukankah kami sudah mengaku engkau di hadapan Raja Nebukadnezar? Tidak seperti itu. Mereka percaya bahwa di balik ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa di balik itu, ketika kita setia dan tidak pernah takut, tidak mengeluarkan kata persungutan, tapi justru kita menguasai diri kita dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, justru Tuhan akan bela hidup kita. Amin. Lihat Daud dikatakan makin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian ayat 8, nah ini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mendengar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawan. Bukan hanya menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, tetapi justru bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Ini juga yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Apapun yang kita alami saat ini, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mampukan saya Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Mampukan saya Tuhan untuk menghadapi ini. Dan biarlah saya percaya waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan memberikan jawaban itu dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, ini kita belajar seperti itu. Alangkah luar biasanya kalau kita punya iman seperti Daud, kalau kita punya iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Iman yang tidak pernah tergoyahkan. Justru di balik semua persoalan yang kita hadapi, justru Tuhan dipermuliakan. Masa-masa yang sulit saat ini, bisnis apapun semuanya saudara tertutup. Hanya beberapa saudara bisnis yang berkembang, terutama dalam mungkin sembako atau apapun, justru itu yang semakin melambung. Tapi saudara ingat bahwa Tuhan sama sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Walaupun dalam masa-masa yang sulit, tetapi ketika engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, justru Tuhan akan bawa engkau keluar sebagai pemenang. Dan semua akan mata memandang, melihat bahwa gimana luar biasanya orang yang mengandalkan Tuhan. Pastinya Tuhan bela dalam hidupnya. Ini saudara. Kadang-kadang Tuhan pakai persoalan dalam hidup ini untuk kita melihat mujizat Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Makanya hari ini saya mau katakan buat kita semua, apapun yang kita hadapi, jangan pernah bersungut-sungut. Lihat persoalan itu sebagai satu kesempatan untuk kita melihat bagaimana karya Tuhan nyata dalam hidup. Orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika angin badai datang, saudara, tidak akan pernah goyah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena kenapa? Hidupnya didirikan di atas kebenaran firman Tuhan.